Nama saya Faris Azifaruddin dari kelas TI 4B1 dengan NIM 3124102283. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi logika informatika. Kita mulai dari pengantar logika informatika. Logika informatika itu sebenarnya adalah cabang dari logika matematika yang diterapkan dalam dunia komputer. Kenapa penting? Karena komputer itu pada dasarnya cuma mengerti dua hal, benar dan salah, atau bisa dibilang 0 dan 1. Nah, supaya manusia bisa berkomunikasi dengan mesin, kita butuh logika sebagai jembatan penghubung. Jadi, ketika kita menulis perintah atau membuat algoritma, kita itu sedang menerapkan logika. Misalnya, saat kamu membuat pernyataan seperti jika usia lebih dari 17, maka boleh mendaftar. Itu sudah contoh sederhana dari logika. Bahkan mesin pencari seperti Google juga pakai logika dalam bentuk pencarian boolean dan proses inferensi untuk menampilkan hasil yang relevan. Jadi bisa dibilang logika itu bukan cuma teori, tapi sangat nyata digunakan dalam pemrograman matematika. Bahkan sistem elektronik seperti gerbang logika di dalam prosesor. Sekarang kita lanjut ke konsep yang sering banget muncul, yaitu tabel kebenaran. Sederhananya, ini adalah cara untuk melihat semua kemungkinan dari suatu pernyataan, apakah hasilnya akan bernilai benar atau salah. Jadi, kalau kita punya satu kondisi, kita tinggal lihat apakah kondisi itu benar atau tidak. Tapi kalau ada dua kondisi atau lebih, maka kombinasi kemungkinan juga bertambah banyak. Disinilah kita mulai mengenal istilah seperti dan, atau, dan tidak. Misalnya pernyataan dan hanya akan benar kalau dua-duanya benar. Sementara atau akan tetap dianggap benar kalau minimal satu dari kondisinya benar. Sedangkan tidak itu cuma membalik nilai. Kalau awalnya benar jadi salah dan sebaliknya. Selanjutnya kita bahas tentang implikasi. Implikasi itu maksudnya hubungan sebab akibat, atau bisa dibilang jika maka. Ini penting banget dalam dunia pemrograman karena logika seperti ini sering muncul ketika kita membuat kondisi. Dan yang perlu diingat adalah implikasi dianggap salah hanya dalam satu kasus, yaitu kalau sebabnya benar tapi akibatnya malah salah. Jadi ini bisa kita bayangkan seperti janji. Kalau kamu janji tapi enggak ditepati, ya berarti kamu ingkar. Nah, sekarang kita masuk ke proposisi majemuk. Ini istilah untuk gabungan dari beberapa pernyataan yang digabungkan dengan kata penghubung logika seperti dan, atau, dan tidak. Misalnya, pernyataan seperti saya belajar dan saya lulus itu adalah bentuk majemuk karena terdiri dari dua informasi yang digabung. Dalam bentuk yang lebih kompleks, kita bisa kombinasikan pernyataan-pernyataan ini dan membentuk ekspresi yang lebih panjang. Nah, di sini juga ada yang namanya hukum De Morgan yang membantu kita mengubah bentuk suatu pernyataan agar lebih mudah dianalisis. Hukum ini sangat berguna dalam menyusun logika, terutama saat kita menulis kode atau membuat sistem kecerdasan buatan. Lanjut ke pembahasan yang namanya tautologi. Tautologi adalah pernyataan yang akan selalu benar apapun nilai dari komponennya. Misalnya seperti kamu bilang entah saya datang atau saya tidak datang, itu akan selalu benar karena tidak ada kemungkinan lain. Nah, dalam dunia logika komputer, kita bisa memanfaatkan tautologi untuk memastikan bahwa sebuah sistem atau ekspresi seperti jalan, atau juga untuk mengecek validasi suatu argumen. Tapi di sisi lain, kalau kamu menemukan ekspresi yang terlalu dalam atau selalu benar seperti ini di dalam kode program, bisa jadi itu malah tidak efisien dan perlu disederhanakan. Berikutnya adalah ekuivalensi logis. Ekuivalensi artinya dua pernyataan berbeda tapi hasil akhirnya selalu sama. Nah, ini berguna banget ketika kita ingin menyederhanakan logika. Jadi, daripada menulis suatu yang panjang dan rumit, kita bisa ubah dari bentuk yang lebih simple, tapi tetap punya makna yang sama. Dalam praktiknya ini bisa menghemat waktu, mempercepat kinerja program, dan membuat kode kita jadi lebih bersih.
Sekarang kita bahas validitas argumen dan normalisasi. Argumen dianggap valid atau kalau kesimpulannya benar-benar mengikuti dari pernyataan sebelumnya. Misalnya kalau kamu tahu bahwa semua manusia itu fana dan kamu tahu bahwa Socrates adalah manusia, maka bisa disimpulkan bahwa Socrates juga fana. Itu contoh argumen yang valid. Nah, dalam dunia logika kita juga bisa mengubah pernyataan menjadi bentuk standar. Namanya bentuk normal. Ada dua bentuk utama, yaitu bentuk konjungtif dan bentuk disjungtif. Tujuannya supaya sistem komputer bisa lebih mudah membaca dan proses logika tersebut, apalagi kalau kita ingin membangun sistem otomatis seperti pengecekan validitas atau pencarian logika. Selanjutnya ke aturan inferensi. Ini adalah aturan-aturan yang digunakan untuk menarik kesimpulan logis dari pernyataan-pernyataan yang kita punya. Misalnya, kalau kita tahu bahwa jika saya belajar maka saya lulus dan ternyata saya memang belajar, maka kita bisa menyimpulkan bahwa saya lulus. Nah, itulah contoh dari salah satu inferensi yang namanya modus ponens. Ada juga aturan lain seperti modus tollens dan aturan silogisme, yang intinya semua ini digunakan untuk menyusun dan menarik kesimpulan logis secara sistematis. Ini sering banget dipakai di bidang artificial intelligence atau sistem pakar. Berikutnya kita punya strategi pembalikan dan tablo semantik. Strategi pembalikan digunakan untuk menguji apakah sebuah kesimpulan itu salah. Caranya adalah dengan menganggap bahwa pernyataan awal benar tapi kesimpulannya salah. Kalau dari situ muncul kontradiksi, berarti kesimpulan awal itu benar alias valid, sedangkan tablo semantik adalah cara visual yang menggunakan struktur seperti pohon untuk memecah logika dan melihat apakah semua kemungkinan berujung pada kontradiksi atau tidak. Sekarang kita bahas bentuk normal. Bentuk normal itu adalah cara untuk menulis ulang pernyataan logika ke dalam format yang lebih standar dan mudah dibaca mesin. Ada dua jenis yang paling sering digunakan, yaitu bentuk konjungtif dan bentuk disjungtif. Bentuk ini biasanya digunakan dalam proses pemecahan masalah otomatis seperti pada aplikasi pengecekan validitas atau pemrosesan logika dalam sistem kecerdasan buatan. Intinya, bentuk normal ini penting supaya logika yang kita tulis bisa diproses secara optimal oleh komputer. Selanjutnya kita masuk ke logika predikat dan sintaksis. Berbeda dengan logika proposisional yang hanya pakai pernyataan sederhana, logika predikat memperkenalkan hal-hal seperti variabel, fungsi, dan kuantor. Jadi kita bisa bicara bukan cuma Socrates adalah manusia, tapi juga semua manusia itu fana. Artinya berlaku untuk semua objek dalam satu kelompok. Logika predikat ini digunakan untuk mengekspresikan fakta yang lebih kompleks. Nah, struktur penulisannya atau sintaksis juga penting di sini karena salah satu struktur bisa bikin makna jadi berubah atau sistem tidak bisa membaca. Kita juga akan mengenal kuantor. Ada dua jenis utama, yaitu kuantor universal dan kuantor eksistensial. Kuantor universal artinya berlaku untuk semua objek dalam suatu domain, misalnya semua mahasiswa pasti belajar, sedangkan kuantor eksistensial berarti ada setidaknya satu objek yang memenuhi atau kondisinya memenuhi suatu kondisi. Misalnya, ada satu mahasiswa yang tidak belajar. Penggunaan kuantor ini penting dalam sistem pencarian data, penyusunan basis pengetahuan, dan pemrosesan informasi dalam sistem komputer yang cerdas. Lanjut ke aljabar boolean. Aljabar ini cuma punya dua nilai, 0 dan 1, atau bisa juga dibilang salah dan benar. Di sini kita mengenal tiga operasi dasar yaitu dan, atau, dan tidak. Ada juga hukum-hukum yang mengatur bagaimana operasi ini bekerja seperti hukum identitas, hukum dominasi, hukum komplement, dan lain sebagainya. Aljabar boolean sangat penting dalam desain sirkuit elektronik, terutama pada komputer, kalkulator, dan sistem digital lain. Dan terakhir, kita bahas gerbang logika. Gerbang logika adalah komponen fisik dalam perangkat elektronik yang melakukan operasi logika tadi. Ada macam-macam gerbang seperti
gerbang dan, gerbang atau, gerbang tidak, dan kombinasi lainnya. Gerbang ini digunakan dalam berbagai perangkat seperti prosesor, memori, dan bahkan smartphone yang kita pakai sehari-hari.